kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kami sosialisasi pada sore hari. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Medan. Adapun tujuan kami yaitu ingin memberikan informasi mengenai kurikulum merdeka. Nah, Ibu, kita tahu bahwasanya dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya kurikulum. Jadi kurikulum itu menjadi landasan dalam dunia pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi kurikulum merdeka ini setiap berganti menteri, berganti juga kebijakan kurikulum. Jadi kurikulum ini pertama kali itu dikenal dengan nama Rencana Pembelajaran tahun 1947. Nah, yang baru-baru ini yaitu dikeluarkan oleh Nadiem, yaitu kurikulum merdeka. Udah pulang aja dulu pulang. Yaitu diimplementasikan pada tahun 2022 sampai dengan Kunci setangnya ya. Namun kurikulum merdeka ini tidak diwajibkan pada tahun 2022 sampai 2023. Namun pada tahun ini 2024 dan akan mendatang itu kurikulum merdeka ini sudah diwajibkan untuk semua sekolah. Jadi Ibu, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini memberikan keleluasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayah masing-masing. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetisi. Jadi Ibu, dalam kurikulum merdeka ini siswa itu bebas berinteraksi, bebas memberikan pendapat, pengetahuannya gitu. Contohnya kayak ada tugas kelompok, menggunakan diskusi seperti itu. Jadi kurikulum merdeka ini berfokus pada pengembangan karakter dan kompetisi peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya mengenai manfaat kurikulum merdeka ini. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Ari Tomang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaatnya kurikulum merdeka ini. Adapun manfaatnya kurikulum merdeka ini diadakan di dunia persekolahan. Yang pertama yaitu di mana kurikulum merdeka ini menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelajar, pendiri, satuan peserta didik. Yang kedua itu kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas bagi guru atau sekolah untuk merancang operasi persatuan pendidikan dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum merdeka ini mendorong tercapaian pendidikan karakter peserta didik yang tinggi, di mana kurikulum merdeka mendorong tercapaian pembelajaran karakter peserta didik ini, yaitu misalnya anak-anak dari ibu memiliki minat dan bakat untuk beberapa hal, misalnya dengan dalam arti, dalam seni, keolahragaan, membaca buku, melukis, menggambar dan sebagainya. Di kurikulum merdeka ini mereka bisa mengembangkannya lebih luas, di mana persekolahan membuat kurikulum merdeka ini menjadi salah satu alat untuk mengembangkan prestasi, mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak itu. Misalnya dia pintar menggambar, bisa mengikuti perlombaan, mewakili persekolahannya. Lalu ada pun manfaatnya untuk bagi siswanya. Manfaat dari kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat, kebutuhan dan gaya belajar sendiri. Kan kita ketahui bahwasannya semua orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Misalnya ada gaya belajarnya yang dia lebih suka dengan video, mendengarkan audio, membaca, berhitung, dan menggambar. Jadi di kurikulum merdeka ini ditekankan bagaimana mereka belajar menggunakan gaya yang mereka belajar. Jadi mungkin ibu pertanyaan di sini. Lalu kalau misalnya manfaat dari kurikulum merdeka ini untuk siswa saja, lalu mengapa orang tua juga harus mengetahui dan terlibat dalam kurikulum merdeka ini? Yang pertama itu yaitu keterlibatan lebih aktif. Orang tua memiliki kesempatan untuk lebih terlibat dalam
pendidikan anak-anak mereka. Mereka dapat membantu dalam proses pemilihan mata pelajaran, proyek dan kegiatan ekstrakurikuler yang diminati dan potensi anak mereka. Yaitu misalnya ibu di sini bisa misalnya anak ibu memiliki bakat yaitu bernyanyi atau mungkin dia memiliki bakat menari, bermain sepak bola, jadi ibu dapat memberikan kan di sekolah tuh ada ekstrakurikuler kan bu, jadi ibu bisa menyuruh atau mengarahkan anak ibu untuk pergi ke atau mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Yang kedua itu pemahaman yang lebih baik tentang proses pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka ini, di mana ibu juga harus mengetahui apa sih program yang dilaksanakan di sekolah anak saya. Apa sih, bagaimana sih bentuk dari proses pembelajaran di sekolah anak saya. Jadi kurikulum Merdeka ini menekankan orang tua untuk berikut aktif dalam mengetahui bagaimana proses pembelajaran daripada siswa-siswa. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan keluarga. Kurikulum Merdeka ini mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara siswa, guru, dan orang tua. Kurikulum Merdeka ini misalnya nantinya di sekolah ada diadakan rapat yaitu tentang membahas bagaimana sih karakter, bagaimana gaya belajar dari siswa kita, bagaimana gaya mereka beraktivitas di sekolah tersebut. Jadi mungkin ada rapat ketika orang tua diajak untuk datang ke sekolah mendiskusikan bagaimana gaya belajar anak kita tersebut. Yang keempat itu pemberdayaan orang tua sebagai pendidik. Selain di sekolah, di rumah kita juga pasti memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, kan bukan? Jadi melalui kurikulum Merdeka ini, orang tua dan guru diajak bekerja sama untuk mengayomi bagaimana minat dari peserta didik tersebut dan akan mengarahkannya untuk lebih baik. Yang kelima, mendukung pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan keterampilan hidup anak seperti kemandirian, kreatif, dan kerjasama tim. Jadi di sini kemandiriannya itu mereka mandiri bagaimana caranya belajar sendiri, mengetahui sendiri, tapi dibimbing oleh guru, namun mereka mencari sumber-sumbernya sendiri, yaitu kreativitas. Di sini kreativitasnya itu misalnya ketika membuat sebuah kerajinan tangan, kalau di sekolah-sekolah kan masih ada kerajinan tangan kan, jadi mereka lebih mengetahui bagaimana sih cara membuat sesuatu tersebut, mulai dari tahap-tahapannya seperti apa, mereka melakukannya sendiri, namun tetap dibimbing oleh guru tersebut. Yang ketiga, kerjasama tim, yaitu membuat sebuah kelompok atau terdiri dari 4-5 orang anak, di mana itu membuat sebuah proyek atau membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya membuat sebuah pesawat dari stik es krim. Jadi mereka itu bekerja kelompok membuat bagaimana mereka harus berhasil membuat pesawat terbang dari stik tersebut dengan dibimbing oleh guru tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ibu-ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Jadi perlu kita ketahui bahwa integrasi kurikulum Merdeka ini memerlukan kerjasama di semua elemen di dalam sekolah, mulai dari sekolah, guru, serta siswanya itu sendiri. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis upaya, seperti yang mungkin tadi sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi pembelajaran berbasis upaya ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill serta karakter siswa yang sesuai dengan peraturan Pancasila. Dengan peraturan Pancasila yang masuk di sini itu artinya pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang bercirikan yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya ada berketerampilan global, bergotong royong, mandiri dan kenal kritis, serta kekreatifan mahasiswa itu sendiri. Yang berikut ada fokus materi esensial. Fokus materi esensial ini sehingga fokus pada pembelajaran yang mendalam dalam prinsip dasar seperti literasi. Hal ini akan memberikan ruang waktu pada pengembangan kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam lagi. Kemudian juga diterapkan diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran ini juga memerlukan waktu dan pelaksanaannya karena materi yang terlalu padat
yang akan mendorong guru ini dengan metode ceramah satu arah atau metode lain juga untuk mengejar ketuntasan dalam materi yang akan disampaikan di kelas nanti. Yang berikutnya ada pembelajaran yang terdiferensiasi. Hal ini didasarkan pada kemampuan peserta didik. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengakomodir belajar murid. Guru di sini guru di sini untuk memfasilitasi murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena yang seperti kita ketahui, siswa-siswa itu kan punya karakteristiknya yang berbeda-beda, sehingga ada yang dapat indikasi laporan seperti ciri-cirinya. Yang pertama ada lingkungan belajar yang mendukung murid itu untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan jelas dan terdapat penilaian berkelanjutan. Yang berikutnya, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar peserta didik dan manajemen kelas secara efektif. Yang terakhir ada pembelajaran 4C. Di sini tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga mampu mencakup pada keterampilan personal dan sosial pembelajaran. Seperti yang dikenal itu dengan critical thinking, creativity, collaboration, dan competition. Di dalam hal ini, siswa diharapkan memiliki skill yang akan mereka butuhkan di masa depan mereka nantinya, yaitu melalui empat. Kemudian saya akan melanjutkan edukasi kami mengenai kurikulum merdeka. Sekarang giliran saya mengenai kelebihan apa sih yang didapatkan guru oleh siswa atau siswa saat sekolah menentukan atau memilih kurikulum merdeka sebagai suatu kurikulum di institusi mereka. Nah, kita ibu-ibu dapat bisa melihat di brosur kami yang ada di sini. Adapun kelebihan dari kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada bermanfaat untuk siswa. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini, siswa dapat memilih metode seperti apakah yang tepat untuk mereka jalani dalam masa proses pembelajaran. Nah, sudah dijelaskan tadi di pertama oleh kawan saya. Nah, misalkan anak-anak ibu memiliki metode pembelajaran yang berbeda. Misalkan ada yang audio, ada yang video. Nah, jadi mereka bisa memilih bebas apakah sekolah ini atau kelas dapat memiliki metode pembelajaran dengan menampilkan video ataupun audio yang dapat membuat proses pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada kelebihannya itu guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Nah, dengan ada kurikulum merdeka, guru bebas dapat memberikan metode seperti apakah yang ditampilkan oleh siswa. Misalnya guru ini berbakat dalam menganalisis siswa untuk mengajarkannya metode ceramah. Nah, guru di sini dapat menerapkan itu ceramah gitu kan, mengajarkan materi dengan proses ceramah yang akan diikuti oleh siswa tersebut. Adapun guru seperti yang dapat mengandalkan proyek, ini mengandalkan proyek pada siswanya. Misalnya dalam perihal pendidikan seni budaya, guru dapat memberikan proyek misalnya untuk menggambar ataupun dapat memberikan tempelan atau seperti daun yang seperti anak-anak biasa lakukan. Kemudian adapun manfaat lebih dari kurikulum merdeka ini adalah meningkatkan kreativitas siswa. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh saya, dengan adanya pengajaran gitu seperti seni budaya dapat meningkatkan kreativitas siswa yang menjadi lebih baik. Siswa dapat berpikir kritis bagaimana kreativitas yang harus dilakukannya, yang diajarkan oleh guru atau diberikan tugas oleh guru. Kemudian ada juga manfaatnya seperti yaitu motivasi siswa untuk belajar. Nah, dengan adanya metode belajar yang menarik ataupun cara belajar guru menarik, nah ini untuk meningkatkan siswa untuk sering atau tidak bosan untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada. Nah, sekian dari kelebihan kurikulum merdeka, akan dilanjutkan oleh teman saya tentang kelemahan kurikulum merdeka. Bu, saya menjelaskan tentang kelemahan kurikulum merdeka. Bisa kita lihat di brosur, ada kita lihat mengurangi standarisasi pendidikan. Nah, di sini maksudnya di sini menurunkan kualitas pendidikannya, yaitu kekurangannya dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang tidak merata dan tidak konsisten. Terus selanjutnya membuat siswa sulit bersaing. Ya, itu maksudnya tanpa standar yang jelas, siswa mungkin kesulitan untuk bersaing di dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Nah, kita lihat di sini, maksudnya di sini kurangnya standar dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi siswa, guru, dan orang tua. Nah, terus selanjutnya memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran.
Di sini maksudnya yaitu tidak selalu cocok untuk semua materi. Jadi materinya pembelajaran ini mungkin cocok disampaikan dengan metode ceramah atau presentasi. Nah, terus selanjutnya yaitu memerlukan manajemen kelas yang baik. Di dalam kelas yang aktif, siswa cenderung lebih banyak bergerak dan berinteraksi antara guru sama siswa untuk menunjukkan kemampuan dalam siswa tersebut. Terus selanjutnya ada tidak semua siswa bisa beradaptasi. Nah, ada beberapa siswa mungkin terbiasa dengan metode belajar pasif dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pembelajaran aktif. Nah, guru perlu memberikan dukungan dan bimbingan agar semua siswa berpartisipasi aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tantangan kurikulum merdeka. Nah, kemudian ada tantangan dari penggunaan kurikulum merdeka itu sendiri. Yang pertama itu memastikan bahwa kurikulum merdeka diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah dan daerah di Indonesia. Yang kedua ada pelatihan pengembangan tenaga pendidik. Di sini membutuhkan investigasi besar dalam pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik agar mereka mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka itu secara efektif. Kemudian yang tiga ada kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas terhadap perubahan sehingga perlu terus-menerus untuk memperbarui materi dan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi. Kemudian ada ketersediaan sumber daya. Berarti memastikan ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan bahan pembelajaran yang memadai. Yang kemudian ada melibatkan semua pihak. Di sini pihak yang terlibat dalam pendidikan termasuk dari guru, orang tua siswa, kemudian masyarakat umum dalam proses pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum merdeka. Sekian dari tantangan tersebut. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, Ibu. Jadi dapat kita ketahui bahwa kurikulum merdeka ini adalah sebuah terobosan baru dalam pendidikan Indonesia yang diharapkan dapat membuat perubahan positif bagi pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi implementasi kurikulum ini juga harus membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, yaitu dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi Ibu, sekian daripada pemaparan kami mengenai kurikulum merdeka. Jika Ibu masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan kepada kami, boleh dipersilakan. Ya anakmu juga kuliah. Selesai kuliahnya. Anaknya kuliah pun mau ya nggak mau. Nampaknya nggak situ gudengnya. Semua anaknya ngerjain. Mamanya dia yang Mamanya nganter aja. yang sekolah nih. Udah. Jika tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, izinkan kami menutup edukasi kami pada hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada percakapan kami atau omongan kami yang kurang enak di hati ibu. Sekian dari kami, terima kasih.